Tunggu ya, ini sudah kerekam belum ya? Sebentar ya, Nak. Oke, sudah masuk. Oke. Ini pembahasan tugas yang di minggu lalu. PS-nya ini ya, Naya, untuk jawaban A itu adalah akar 41, rata-rata sudah benar semua di sini. Lalu yang B itu jawabannya akar 57, ini juga sudah rata-rata benar, cuman ada beberapa anak yang masih salah di poin C. Di poin C itu ada beberapa anak, entah ini dia tuh nyalin kerjaan temen, terus dia salah nulis, atau bagaimana, tapi ada beberapa anak yang di sininya itu mencari AC. Padahal AC itu sudah dicari di poin A, ya. Mungkin kalian ngira ini itu G-nya tuh C, jadi kalian typo. Jadi kalau mau nyalin nyontek itu yang cerdas ya, jangan asal nulis doang sambil dipahami ya. Saya tahu mana-mana saja yang hanya nyalin, nggak nyambung jawabannya. Oke, di sini rata-rata juga sudah pada benar. Jadi saya lanjutkan lagi ya, Nak ya. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang jarak dari titik ke suatu titik, sudah tahu ya jarak terdekatnya itulah jarak titik ke titik. Sekarang kita mau cari jarak dari titik ke garis. Hampir sama, Nak. Carilah jarak yang terdekatnya itu. Ya, jadi misalkan ya, sebentar saya. Misalkan di sini saya punya titik ya. Bu Susan punya titik di sini. Ya, titik saya berikan nama titik A. Nah, ada suatu garis di sini. Nah, gitu ya. Jarak dari titik ke garis, misalkan garis PQ, itu sama, jarak terdekatnya. Jadi kalau kalian ke sini, kalian mau jalan ke titik ke garis ini, mana sih jalan harus kalian tempuh? Apakah miring ke sini? Jauh ya. Apakah ke sini? Jauh. Yang terdekat adalah ketika kalian itu berjalan tegak lurus. Jadi kalian lurus ke sini. Nah, jarak terdekatnya itu adalah jarak ketika kalian jalannya tuh tegak lurus. Gitu ya, Nak ya. Kalau misalkan ada di sini sama garis di sini, terdekatnya yang mana? Apakah ke sini? Enggak, ke sini enggak. Cari yang tegak lurus. Dia tegak lurusnya di mana? Di sini. Ketika kita tarik tegak lurus ke sini. Tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat. Oke, jelas ya, Nak ya? Next. Oke. Selanjutnya. Dari gambar pertama, nih, dari gambar di samping panjang ruas garis EA itu adalah jarak titik E dengan ruas garis AB. Jadi kalau ada titik E di sini, ya, terus kalian disuruh mencari jarak E ke garis AB. Mana terdekatnya? Ya, jarak terdekatnya adalah jarak ketika dia itu tegak lurus. Ya, jadi ini dari E di sini, kalian tarik ke AB-nya tuh yang mana jaraknya? Yang tegak lurus berarti yang mana? Yang ini turun ke bawah. Dia kan kalau kita tarik ke AB, ini tegak lurus kan? Membentuk sudut 90 derajat tuh ya. Jadi jarak titik E ke garis AB adalah si garis EA tuh ya. Jarak E ke ruas garis AB itu adalah si EA. Berikutnya, kalau disuruh nyari dari R ke garis OP. Sion, ada Sion di sini. Dari R ke OP. Jarak terdekatnya yang mana? Ada Sion nggak? Ada, Bu. Mana Sion? Kalau kamu di sini, kamu disuruh jalan ke OP, kamu bakal lewat mana yang paling dekat tuh? Ke sini kah? ROP, Bu. Langsung ke RO. Ya, jadi kalau kamu di sini, kamu disuruh ke garis ini, kamu bakal lewat yang ini kan?
Iya, Bu. Dari si R ke O atau OR gitu ya. Iya, Oke. Bu. Selanjutnya, kalau ini siapa ya? Ada Juan di sini? Juan? Ada, Bu. Nah, Ada, Bu. Juan, kalau kamu ada di titik L, Bu Susan minta Iya. kamu ke garis MN atau NM, kamu bakal lewat mana? Kalau mau kemana, Bu? Kamu di L, kamu ke garis MN, kamu bakal lewat mana? Bakal lewat Sini ke garis ini bakal mana? Apakah kamu ke L langsung ke N sini? Kejauhan kan? enggak, Bu. Ke M dulu baru ke N, Bu. Nah, Atau langsung enggak ke K aja. baru. Kamu di sini, Iya, Bu. mau ke garis ini kan langsung ke sini. Set, udah nyampe kan? Berarti Iya, siapa? Bu. L, M. M Di langsung sini ke tuh N. tegak, Tegak lurus. lurus. Oke. Bowo, ada Bowo? Ada, Bu. Bowo, kalau kamu disuruh jalan nih, dari K ke OL. Ayo lo, sekarang kalau ke OL ini yang diagonal bidangnya. Ya. Nih, yang saya tadi titik ini ya. Kelihatan kan Bowo? Iya. Nah, Kelihatan, Bu. kalau kamu di sini, kamu Ibu Susan suruh, kamu ke garis OL dong. Kamu bakal lewat mana? Ke KO kah? Ke KL kah? Atau ada jalan lain di sini? Ada nggak? Ingat ya, jarak terdekatnya itu yang tegak lurus. Yang membentuk sudut 90 derajat. Ya. K, Bu. Ya nggak, Bu? Kalau kamu K ke O sini, kamu ke sini, ini membentuk sudut 90 derajat enggak? Enggak. Enggak kan? K ke L membentuk 90 derajat enggak? Enggak kan? Berarti kamu bikin jalan sendiri, Wak. Boleh. Kemana? Oh. Kamu tarik ke sini, ya. Ini tegak lurus. Nanti kamu kasih nama aja di sini misalnya T misalnya ya. Jadi jarak dari K ke OL adalah KT. Gitu ya. Pokoknya yang Oh, ya, Bu. tegak lurus. Oke, yang lainnya jelas ya, Nak ya. Sekarang yang ketiga. Nih, jarak titik D ke ruas garis BC. D nih ke ruas garis BC ke sini. Yuk. Si siapa ya? Cewek gantian deh. Ada Debbie. Halo Debbie, ada Debbie? Iya, Bu. Debbie. Kalau kamu di sini Debbie, di D. Ibu Susan suruh Debbie, kamu jalan ke garis BC. Berarti jaraknya yang mana? Yang di tengah-tengah gitu, di antara B sama C, ya nggak sih, Bu? Ke sini Bukan. kan? Bukan. Dia miring kan? Dia tidak membentuk Oh, 90 ke derajat. C, Bu. Ya, langsung ya dari D sini ke BC adalah D, C. Karena di sini itu nanti dia siku. Gitu ya, si DC ya. Oke, terakhir. Gantian siapa ya? Ada Abuy di sini, Abuy. Ada, Bu. Yuk, Buy. Kalau kamu ada di titik A. Nah, kamu ada di titik A sini. Aduh, pokoknya apa? Kamu disuruh jalan ke EF. Ke sini. Ya. Ya. Jaraknya yang mana, Abuy? Dari A ke EF? Ke E, Bu. Ya, berarti si A, E. Itu ya. Jelas karena apa? Karena dia itu tegak lurus. Si ini kalau tarik ke sini tegak lurus. Oke? Sudah paham untuk jarak dari titik ke garis? Sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, silakan kalian buka buku cetak kalian halaman 20 contoh 4. Sudah ada cetak? Kalau belum ada itu sudah saya fotokan, saya letakkan di Zoom. Halaman 20 contoh 4. Ada kan ya? Nah. Oke, kita kembali ke minggu lalu nih. Nah, minggu lalu kita sudah belajar jarak dari satu titik ke titik ya. Nih, contohkan nih. Jarak antara dua titik antara lain
AC ya. Dari A ke C ini kan jarak 2 titik. Oke, udah jelas ya. Terus AG atau HB, A ke G, H ke B. Nah, sekarang saya mau tanya nih, masih ingat nggak? Kalau A ke C diagonal bidang atau diagonal ruang? A ke C. Ada yang bisa bantu jawab? Diagonal bidang. Betul, diagonal bidang. Diagonal bidang tuh garis yang nempel di bidang nih. Misalnya ini Busan punya buku ya, ini kan bidang ya. Si garis itu nempel nih loh, nempel di bidang ini namanya diagonal bidang. Ya. Selain itu ada siapa lagi? Ada HB. HB bukan. Ini HB ruang bukan. Selain itu ada EG nih. EG itu juga diagonal bidang ya. Dia yang garis yang nempel di bidang. Kalau dia ini kubus, ayo ingat ya, kalau dia itu kubus, diagonal bidangnya itu rumusnya apa sih? Sisi akar 2. Aduh, typo. Ya, dia itu sisi akar 2. Maaf ya naknya, ini nggak sensitif lagi pentap saya. Bidang. Sisi akar 2 atau rusuk akar 2 ya. Kalau si ini, dari H ke B, kita tarik garis. Nah, dia itu kan menyeberangi ruangan. Ibaratkan dari kamarmu tuh dari pojok atas sono seberang ke pojok bawah nih. Dari pojok atas sana nyebrang ke bawah sini. Itu namanya diagonal Ruang. ruang. Yang melintasi ruangan. Dia nggak nempel di bidang ini. Ya itu namanya diagonal ruang. Kan menyeberangin ruangan kan. Kalau ini itu bangunnya kubus. Kalau itu kubus ya. Diagonal ruangnya itu apa nah? Ada yang ingat? Sisi akar 3. Iya, tinggal kamu tambahin sisi akar 3. Ya. Jadi kalau misalkan ada kubus, rusuknya atau sisinya itu 4. Berarti DB-nya, diagonal bidangnya itu 4 akar 2. Ya. Tapi kalau disuruh nyari diagonal ruang, garis yang nyebrang ruang itu, berarti tinggal 4 akar 3. Tinggal nambahin ini loh, akar 2 sama akar 3 di belakang rusuknya itu. Oke? Jelas ya? Siapa ya? Ada si Rafael. Ya, Rafael Ya, boleh Bu. baca Rafael. Nih, Yang mana, Bu? yang pertama, yang poin 2. Jarak antara titik dan garis antara lain, yuk baca yuk. Jarak antara titik dan garis antara lain A ke garis CG adalah AC karena AC tegak lurus CG. Oke, sambil dipahamin ya. Dari A ke CG. A ke CG sambil dilihat gambarnya, itu jaraknya adalah AC. Karena AC tegak lurus dengan CG. iya, oke. Selanjutnya, yang kedua, baca lagi Rafael. A ke garis BC adalah AB karena AB tegak lurus dengan BC. Betul, ini ya dari dari A ke BC itu si AB karena si AB ini tegak lurus sama BC. Ya. Lanjut lagi Rafael. O ke garis CH adalah OR. Ya, ini di buku cetak kalian ada titik-titiknya kan? Di ibu nggak kelihatan soalnya, dipahami ya. O ke garis AC adalah OP. O ke garis AC yang miring ini. Ditarik ke sini. OP, ini tegak lurus. Ya, di sini. Lanjut Rafael. O ke garis AC adalah OP. Oke. O, bawahnya lagi. O ke garis DE adalah OQ. O ke garis DE adalah OQ. Ini ditarik ke sini, tegak lurus ya nak ya. Dilihat di buku cetaknya. Oke, sudah ada gambaran ya. Oke, selanjutnya. Nah, contoh pertama. Soal pertama ya. Ada kubus, ya. Kubusnya namanya ABCDEFGH. Nah, ada beberapa anak yang masih bingung menggambarkan atau menuliskan penamaan dari kubus. Jadi begini, nak. Kalau nulis ini, kalau kamu gambar ini, ngasih namanya ini nggak boleh sembarang ya. Harus urutannya itu tuh pas nih. Kalau kamu taruh di sini A, ya ini A, kan ke sini nih B, C, D.
EFGH-nya itu jangan ngasal, aku E-nya mau mulai dari sini, nggak boleh. Lihat, tadi kan startnya di sini nih, berarti mulainya dari sini lagi. E, ke sini kan, F, G, H. Ya, masih ada beberapa anak yang saya lihat, loh, kok ngasih namanya kayak gini ngacak-ngacak, berurutan ya nak ya, ikutin polanya nih, set, lanjut lagi di sini. Oke? Nah, si kubus ini punya rusuk, panjang rusuknya itu 2 cm. Ditanyakan jarak dari titik A, dari sini, kamu ada di sini, ke diagonal bidang EB. Diagonal bidang nih, garis yang nempel di bidang sini. Tuh. Aduh. Ya. Nah, kamu di sini disuruh jalan ke garis EB. Kamu bakal lewat mana? Ada yang bisa bantu jawab saya? Apakah ke AE? Apakah ke AB? Atau ada jalan lain? Yuk, siapa Jalan yang lain, jawab? Bu. Ya, kemana, nak? Ke tengah-tengah EB. Pintar. Ini siapa yang bicara ya? Epan, Bu. Oke, mantap, Epan. Ya, jadi kamu bikin jalan sendiri di sini. Cari jalan yang tegak lurus, biar cepat nyampe. Set. Nah, ini tegak lurus. Oke? Ya, jadi cara nyari ininya berarti gimana, nak? Ada yang bisa belum jawab? Nih, ini kalau Ibu bablasin lanjutin ke sini, ya, Ibu lanjutin sampai F sini, A ke F itu apa? Diagonal bidang. Pintar. Diagonal bidang. Ya. Diagonal bidang tadi rumusnya adalah R akar. Akar 2. Oke. Kalau rusuknya di sini 2, berarti diagonal bidangnya adalah 2 akar 2. pinter 2 2 akar 2. Jadi A sampai ke F adalah 2 akar 2. Tapi yang kamu cari itu ini nih. Saya kasih nama O gitu ya. AO ya. Yang dicarikan si AO. Nah, AO-nya berapa berarti? Setengahnya dong. Ya enggak? Iya. Setengahnya dari si A. AF. Iya. Setengahnya dari si, siapa nih AF-nya tadi? 2 akar 2. Akar 2. Jadinya kamu boleh coret di sini. Thread. Jadi akar 2. Pinter. Jadi jarak titik A ke diagonal bidang EB adalah akar 2 C. Oke, easy? Saya? Oke. Boleh di screenshot saja biar cepat, atau nanti saya upload lagi ke YouTube, jadi kalian bisa catat di situ, biar nggak lama zoom-nya ya. Foto dulu aja. Screenshot. Sudah? Oke, kita lanjut. Oke, bisa. Kita lanjut ya. Contoh, nah ini pembahasannya tadi. Ini ya. Jadi jarak A ke diagonal EB adalah akar 2. Kita next aja. Contoh nomor 2. Sebentar. Nah, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ingat ya, ngasih namanya nggak boleh sembarang, harus berurut A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, panjang AB-nya 10, rusuknya di sini 10, di sini 10. Oke, tentukan jarak titik F ke AC. F itu di sini ke AC. Nah, AC itu apa ini? Diagonal apa? Ayo apa? Bidang. Oke, diagonal bidang. Kalau rusuknya 10, ya, ini kan rusuknya 10 nih. Berarti AC kan tadi diagonal bidang ya. Nah, berarti berapa, nak? R akar 2. Berarti kalau rusuknya 10, berarti AC-nya 10 akar 2. 10 akar 2. Jadi si AC ini yang miring ini 10 akar 2 ya. Oke. Nah, sekarang nih, kamu di sini, Bu Susan suruh kamu ke garis AC sana. Nah, kamu ke sini, kamu bakal lewat mana? Ke FA kah? Bukan kan? Kejauhan ya, miring kan dia? Nih, apakah ke FC kah? Bukan juga kan, masih jauh miring ya. Kamu bakal lurus kan ke sini. Nih, kamu bakal ke bawah sini nih. Nah, ya enggak?
Di mana di sini itu nanti tegak lurus. Ya, di sini tuh tegak lurus garisnya. Nah, berarti kamu bakal jalan ke F ke sini. Kamu kasih nama apa di sini ya? Misalkan T gitu ya. Nah, jadi jarak F ke garis AC itu adalah si F T. Nah, cara nyarinya gimana dong kalau kayak gini, Nak? Ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira harus ngapain? Nyari miringnya ini. Pitagoras. Ya, Pitagoras. Kamu bisa pakai bantuan apa? Yuk, sambil berpikir semuanya. Harus gimana ya ini ya? Bikin bantuan segitiga apa ya? Ada yang bisa bantu jawab? Segitiga apa? F apa nih? Sama. FTB. Pintar. Suara siapa ini barusan? Milen. Milen, pintar Milen ya. Jadi kamu bisa bayangin di sini ada segitiga F, T, tarik ke sini. Tuh, B ada segitiga kan? Tuh. Ya enggak? Ya kan? Saya keluarin deh segitiganya biar kebayang. Nah, miring gini. Ini si F-nya, ini si B-nya, lalu ini si T-nya. Kebayang ya? Oke. Ini tegak lurusnya berarti di sini ya, di B-nya sini ya. Ini tegak lurus ya. Yuk, FB-nya, Ariel Rafael, FB-nya berapa, Nak? Diketahui kan sudah di situ FB. Halo Ariel? Iya, Bu. Ya, FB-nya berapa, Nak? Rusuknya? FB. Rusuk kan ini, berarti rusuknya semuanya sama. FB-nya berapa? 10 ya, Bu? Ya, FB-nya 10 ya, karena Ya, dia Bu. kubus ya, sama semuanya. Lanjut. Si TB. Nih, TB. Ada yang bisa bantu jawab berapa kira-kira? Dia setengahnya dari diagonal bidang. Berapa, Nak? 2. Berapa? 5 akar 2. Ya, suara siapa ini? Debbie, Bu. Ya, pinter Debbie. Kenapa bisa 5 akar 2? Nih, ini kan setengahnya dari diagonal bidang. Tadi sudah kita cari kalau diagonal bidangnya itu 10 akar 2. Berarti setengahnya ini itu 5 akar 2. Ini kamu bagi 2. Ya, oke. Sekarang nyari FT-nya. Yuk, pakai apa? Pitagoras. Akar dari FB kuadrat. Ya ampun. Oke. Terus ditambah TB kuadrat. Aduh, sebentar ya, Nak. Pointer saya nih. B kuadrat. Nah, ingat ya kalau nyari sisi miring ditambah. Oke. Yuk, akar FB-nya. 100, Bu. 100. Oke. 10 dikuadratin 100. Aduh. Ya. 100. Tuhan Yesus. Aduh. Ya. Tambah TB-nya dikuadratin. 5 dikuadratin. 25 dikali 2. 25 kali 2. dikali 2 ya. Berarti ini Kali 5. 50. Totalnya. Oke, akar 150. 150. Bisa dikecilin lagi nggak? Bisa. 5 kali 6, Bu. Ya. 150 itu dipecah jadi 25 kali berapa? Kali 6 kan? Kali 6. Ya, aduh Tuhan. Maaf ya, Nak, ya bisa terbaca ya. Ini berarti 5 akar. Iya. Oke, jawaban A ini. Ya, boleh di screenshot aja. Ini ada yang lebih rapi, saya udah tulis. Tuh. Screenshot aja yang ini. 5 akar 6. Oke. Kenapa ini tadi? Karena diagonal bidang ya. Ini tadi sudah. Sudah screenshot? Catatnya nanti aja biar cepat. Lanjut yang B. Jarak titik H ke DF. H ke DF. Bentar. Aduh, lelet banget ya. Oke. Aku nggak mau. Oke. Nah, ini sudah saya bahas juga ya. Dari titik H sini ke D. Aduh. Maaf ya, Nak ya. Sebentar. Ya. Dari H ke DF. Nah, kamu jalan tegak lurus ya. Tegak lurusnya itu nih, sudah saya gambarkan. Dari H, kamu tarik ke sini nih.
ke DF, tarik yang tegak lurus. Nah, di sini terbentuklah segitiga apa? H, D, F. Tuh, kebentuk segitiga ini. Ini dia, saya keluarkan ini ya, Nak ya. Nih. Tuh. Dah. Nah, jaraknya kan tadi tegak lurus ini ya, Nak ya. Nih. Lalu, HD-nya itu kan sudah diketahui, rusuknya 10 nih ya, sudah ada. HF-nya itu, nah HF itu tadi apa? Diagonal Bidang. bidang. Kalau diagonal bidang itu berarti rusuknya akar 2. R2. Oke ya. Nah, kita cari dulu. Ini sudah tahu, ini sudah tahu. Kita bisa cari DF. Ya, DF itu pakai apa, Nak? Pitagoras. Tapi kalaupun nggak pakai Pitagoras nih, DF itu apa nih? Diagonal apa? Ruang. Ya, menyeberangi ruang kan dari pojok sini ke pojok atas sini. Dia itu diagonal ruangnya si kubus. Kalau diagonal ruang kubus itu rusuk akar 3. Langsung dapat nih 10 akar 3. Tapi kalau kamu tiba-tiba lupa, ya udahlah ini pakai Pitagoras juga nanti dapat kok ini. Nanti dapatnya 10 akar 3. Oke? Nah, yuk. Nah, berikutnya. Gimana nih cara nyarinya si HT ini? Kita kasih nama HT ya. Ini yang mau kita cari. Nah, ini belum tentu tengah-tengahnya ya, Nak ya. Ketika ini saya tarik H ke T, belum tentu ini si DT sama TF itu tuh setengah-setengah belum tentu. Karena apa? Ini kan beda nih. Ini 10 akar 2, ini 10. Belum tentu dia tengah-tengahnya. Ya, jangan terus kamu, oh ini berarti T ke F-nya 5 akar 3, D ke T-nya 5 akar 3. Enggak, belum tentu. Ya. Nah, terus gimana dong, Bu, cara nyari HT-nya kalau kayak gini? Kalau ini bukan setengahnya, nggak bisa pakai Pitagoras dong, Bu. Nah, caranya pakai bantuan rumus luas segitiga. Rafael masih ingat rumus luas segitiga itu apa, Nak? SD, segitiga. Alas kali tinggi bagi kali ini kenapa suaranya ya? 2 Oke ya, oke. Alas kali tinggi bagi kali 2. bagi 2 Oke, pintar. Atau setengah. dapat nilai tambahan nggak Bu Marcel? Ini siapa sih? Marcel. Bu dapat nilai tambahan nggak Bu? Ya iyalah Bu. Nah, suaranya beda. Marcelino Gabriel. Kan nunggu jadi orang dewasa. Ya. Suaramu soalnya kayak robot. Oke. Ya, ada nilai poin plus. Oke, sip, bagus. Itu ya, oke. Jadi luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2. Ya. Nah, kamu lihat di sini, segitiga DHF ya. Ini kan siku-siku di H nih. Nih, di H sini siku-siku tegak lurus ya. Berarti kamu bisa pakai ini alasnya 10, tingginya 10 akar 2 kayak dijungkirin, apa sih, dibalikin tuh segitiganya. Ya kan, kebayangkan tuh. Kamu balik ini jadi alas, ini kali ini jadi tingginya. Bisa kan? Atau boleh ini jadi alasnya, ini jadi tingginya, kamu rotate balik. Bisa ya? Nah, bisa juga kamu nyari luas segitiganya ini alasnya DF. Bisa nggak? Boleh nggak alasnya DF, tingginya HT? Boleh nggak? Saya tanya. Boleh nggak? Boleh kan? Yang penting itu, tingginya itu yang tegak lurus nih loh. Si HT ini kan juga tegak lurus terhadap DF. Berarti kalau DF itu alasnya, HT itu tingginya. Kalau kamu nyari luasnya dengan 2 cara tersebut. Cara pertama, pakai yang ini, alasnya HD, tingginya HF. Sama kamu nyari luasnya dengan alasnya DF, tingginya HT, bakal ketemunya sama nggak luasnya, Nak? Sama ya. Kan ini satu bangun yang sama. Jadi mau kamu cari dengan rumus luas yang pakai alas yang manapun pasti ketemunya sama, kan bangun yang sama. Masa ya berubah ya? Kayak buku ini kan juga ya. Ini kan sama. Mau kamu nyari sisi kali sisi dulu ini atau ini kali ini pasti ketemunya akan sama karena bangun yang sama. Nah, jadi pakai ini, Nak. Pakai bantuan rumus luas. Luas segitiga kamu cari pakai alasnya DF. Ini ya. DF kali HT bagi 2 atau setengah DF ini akan sama hasilnya dengan kamu cari dengan setengah
DH kali HF. Paham? Ya enggak? Jadi ada dua cara nih. Pakai alasnya yang ini, tingginya HT, dengan pakai yang alasnya HD, tingginya HF, pasti ketemunya tuh luasnya akan sama. Paham? Nah, masukin deh nih. Setengah kali DF-nya sudah diketahui, tadi diagonal ruang 10/3. Kali HT, HT-nya juga udah diketahui. Yang akan kita cari, ya ini yang mau kita cari. Ya, hasilnya akan sama dengan setengah kali DH-nya, alasnya 10, kali tingginya 10/2. Nih ya. Nah, Bu Susan boleh dicoret ini, Bu? Boleh. Ini boleh kamu coret, setengahnya kamu coret. Ya, sama-sama ini kan dicoret setengahnya. 10-nya ini boleh dicoret? Boleh, kita coret 10-nya. Lalu, nah tinggal sisalah ini kan, akar 3 kali HT, nih, sama dengan 10/2. Tuh, bisa dapat tuh HT-nya. Supaya tinggal HT doang, berarti ini harus kita ilangin kan, dengan cara apa? Kita bagi akar 3. Ya, ini kita coret sama ini, HT. Nah, 10/2 dibagi akar 3 ini ya, 10/2 per akar 3. Ingat, kalau pecahan itu, bawahnya itu, penyebutnya tidak boleh berbentuk akar, maka harus kamu rasionalkan dengan cara, ya, kamu kalikan dengan akar 3 per akar 3. Ya, ini tidak akan merubah nilai karena akar 3 per akar 3 itu 1. Jadi kalau ini dikali 1 ya tetap hasilnya ini. Cuman berubah bentuk aja ya. Ini tidak berubah nilai. Oke, 10/2 dikali akar 3 jadi 10/6. Ya, akar 3 kali akar 3 akarnya hilang. Jadi 3 atau ini kan akar 9 tuh 3. Oke, jadi jawabannya jarak titik H ke DF itu /10 per 3 akar 6. Oke, boleh di screenshot ya. Bu, itu DF-nya 10/3 ya, Bu? DF. Iya, 10/3 ini. Kenapa? Itu dikali setengah hasilnya bukannya 5/3 ya, Bu? Ini Sama tadi sisinya di dicoret. sebelah. Ini kan ada setengah di sini, ini setengah di sini sama setengah sini Ibu coret. Biar sama-sama ngilangin setengahnya dulu. Oh. Nah, lalu yang 10 ini sama 10 ini Bu coret. Jadi sama-sama nyoret yang sama nih. Dapatnya. Oh. Oke? Oke. Ya. Ya, Bu. Yuk di Kasih, Bu. screenshot. Sama-sama, Nak. Di screenshot. Catatnya nanti aja biar cepat. Biar nggak boros kuota. Next ya. Contoh terakhir. Bu. Yes, ya. Di screenshot biar apa, Bu? Mau buat apaan, Bu? Lah kagak dicatat. Catat. Lah kamu kalau misalnya ini saya skip, nanti kayak mana cara nyatetnya? Kan saya cepet nih. Oh iya, benar juga, Bu. Oke, Bu. Kalau nunggu saya upload YouTube lama, harus saya cut dulu biar cepet uploadnya, lama banget teman saya upload. Lanjut ya, contoh 3. Bu. Contoh terakhir. Bentar, saya ganti. Oke. Diketahui limas beraturan T, A, B, C, D. Ya, T itu sebagai puncaknya, A, B, C, D. Oke. Dengan BC-nya itu 3/2. Ini ya, BC-nya ini 3/2. Berarti AB-nya berapa? Si Grego, ada Grego? Halo? Grego? Oh, hilang. Ada si Yoel? Jalo, jangan ngumpat. Ya, nah, Bu. Dia cuma ada di ini aja, Bu. Padahal lagi main game, Bu. Ya, Bu. Yoel, kalau di sini BC-nya 3/2, AB-nya berapa, Yoel? AB-nya, bentar, Bu. Saya mikir dulu. Limas beraturan. Ini ada clue-nya, T, A, B, C, D. Berarti ini apa bawahnya kan persegi, toh? Ya, berarti 3/2 juga ya, Bu? Iya, benar. 3/2 juga. Yo. Lalu, si TB-nya 6. Berarti TC-nya juga 6. Sama ya, di sini keempat-empatnya 6. Tentukan jarak titik A, kamu di sini,
ke garis TC, ke sono. Ke ini si TC ini tuh. Nah, situ. Kayak mana? Berarti kamu carinya yang tegak lurus ya. Jarak terdekatnya tegak lurus. Berarti ini kamu ke sini. Kamu jalan ke sini. Ini jalan yang paling cepat nih. Oh, nih. Tuh, ini yang tegak lurus. Saya gambar di luar dulu ya. Set. Set. Set, ya. Di sini T, di sini A, di sini C. Sudah kebayang ya segitiganya ini ya? Set, set. Kayak kebayang ya? Nah, kamu tadi jalan ke sono. Ya, saya mau tanya nih. Tunggu saya tembak dulu siapa ya. Ada, oh ini nih. Ada Calvin Ivano. Halo Bang, Calvin. Vin, kalau TA-nya berarti berapa? TA-nya tadi panjang garis TA di sini. Halo Vin? Masih di mute, Vin? Buka mute-nya dulu, Vin. Vin, masih di mute, Vin? Unmute dulu. Nah, TA-nya berapa, Nak? TA. TA-nya berapa? Sudah diketahui loh. Bingung dia, Bu. Baru bangun tidur. Vin. Nih, TA itu sama kayak TC, sama kayak TB, sama kayak TD. Berarti TA-nya berapa? Di sini udah ada nih itu. Berapa? Saya pusing, Bu. Ah. Yaudah, Jessica Chandra. Oh, saya tahu. 6 cm, Bu. 6 cm. Nah, udah nggak jadi Jessica udah Ya. jawab. Ini 6 ya, Bang ya. Sama kayak ini loh, Bang. TC ini ya. Keempat-tempatnya sama. Berarti di sini Iya, juga nggak kelihatan. 6. Oke. Nah, kalau di sini 6, di sini 6, berarti ini segitiga apa tuh? Sama sisi. Sama? Kalau sama sisi kan ketiga-tiganya sama. Kita kan belum tahu AC-nya Iya. sama apa enggak. Berarti ini sama kah? Kaki. Iya, baru ketahuan sama kaki ya. Nah, coba kita mau cari AC-nya dulu deh. Emang AC berapa sih? Nah, nih lihat nih. AC. No. Saya ganti warna dulu. Pakai biru. Nih ya, kalau si AC, waduh, Eka baru masuk nih. Nih, sini tuh, AC. Nah, AC apa? Ayo, siapa ingat? Miring, Pitagoras. Iya, Pitagoras atau dia itu diagonal bidang ini ya, diagonal bidang si persegi ini ya. Tuh. Ya kan? 3 akar 2, 3 akar 2. Atau pakai Pitagoras juga bisa. Ya. Yuk kita cari dulu yuk. Mau pakai Pitagoras atau langsung pakai rumusnya diagonal bidang aja? Boleh diagonal bidang, Bu. Ya langsung aja ya. Orang ini kan udah ketawa nih sama ini pasti diagonal bidang. Diagonal bidang. Aduh. Diagonal bidang AC. Sama dengan rusuk akar 2. Rusuknya itu yang mana ini ya? 3 akar 2. Ya, rusuknya ini 3 akar 2, tapi kamu kalikan lagi dengan akar 2 dari bawaannya ini nih. Kalau ini emang rusuknya segini nih, emang ada akar 2-nya kan? Jadi berapa nih, Nak? 3 kali ini kali 2. Kali 2. Sama dengan 6. Duduk ya. Sama dengan 6. Oke. Jadi AC-nya ternyata sama tuh panjangnya kan. Nah, di sini juga oh, berarti ini segitiga apa tuh, Nak? Ternyata dia segitiga sama sisi tuh. Sama, semuanya 6. Ya. Nah, sekarang kita mau nyari apa sih nih, Bu? Ini loh, nyari si ini loh. Si A kita kasih nama di sini apa ya? Apa ya? T gitu ya. Ini CM. Kita mau nyari AT kan, yang mau dicarikan ini sebenarnya.
AT-nya berapa? Ada yang bisa bantu nggak? Kira-kira pakai apa ya kayak gini ya? Ada yang bisa bantu? Kalau ini segitiga sama sisi, ya. Kalau saya potong di sini, saya ke sini, berarti ini Tengah ya, Bu ya, berarti. ya, ini berarti setengah-setengah. Nah, ininya setengah-setengah sama ini. Karena Iya. kan panjang sisinya sama. Berarti kalau kita belah nih, sebelah pas nih setengah-setengah ya. Berarti di sini 3, di sini juga 3. Berarti bisa pakai apa ini tuh? Pitagoras lagi. Iya, pakai Pitagoras lagi. Saya warnain dulu segitiganya. Pakai warna nih. Ini tuh, kamu bisa pakai bantuan ini nih, segitiga ini tuh. Tuh, dapat kan nih segitiga. Yuk, saya keluarin yuk segitiganya. Tet. Nah, sini A, ini yang sininya berarti ini T. Di sini udah ada T di sini ya. Ganti-ganti bukan T, ini P deh. P. Ini P, di sini P. Ya, di sini AP-nya sudah ada? Belum, ini yang mau dicari. AT-nya sudah ada, Nak? Ada kan? 6. Di sini 3. karena setengahnya. Yuk Pitagoras. Pitagoras siapa ya? Saya mau tembak dulu. Angelin Kanti. Yuk. Bantu Ibu yuk, Nak. Kita cari Pitagorasnya si AP. Angel, ada? Ada kan? Buka dulu kameranya Angel, nyalakan mute-nya. Halo? Halo Angel? Oke, gantilah. Chelsea. Yuk bantu Ibu Chelsea. AP-nya bisa kita cari dengan apa Chelsea? Dengan ini Bu, 6 Pitagoras dari 6 AT pangkat 2 ya. AT pangkat 2 dikurang PT pangkat 2. Pintar, oke. Jadi hati-hati ya, tidak selalu ditambah loh, karena si AT-nya itu miring, berarti ya miringnya dikurangi yang sisi tegak ini ya, karena kita kan nyari yang pendek nih. Ya, AT-nya dimasukin ya nak yuk. 6 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2. Cari berapa nih pangkat 2? Aduh Tuhan. 6. Oke, akar 3, 6 dikurangi 9 sama dengan akar 27. Tuh, bentar ya nak ya, ini pentat saya. Sama dengan di sini aja ya, akar 27. Dipecah jadi berapa nak? 9 kali 3, 3 akar 3. 9 kali 3. Ya ampun. Jadinya 3. Bentar ya nak. 3 akar 3. Oke, sudah ketemu ya. Ini kayaknya saya ada pembahasan yang lebih cakep. Nah, ini pembahasannya, ini yang kalian screenshot aja nih, rapi. Oke, sudah? Foto. Selanjutnya, terakhir. Tugasnya. Kalian buka buku cetak latihan 2 di buku cetak buku kalian ya. Di bagian B kerjakan nomor 9 sampai 13, 5 nomor. Kerjakan pakai langkah-langkahnya. Saya nggak mau kalau cuma langsung jawaban akhir. Kalau tidak ada langkah akan saya kurangi poinnya. Ya. Nah, kerjakan dengan langkah-langkahnya lengkap. Kalau bisa ya, nulisnya yang minimalis tapi tebel, biar satu foto aja, ya nak ya. Supaya enak ngoreksinya juga, kalian nggak perlu upload 2 file kan. Tapi kalau nggak cukup ya sudah 2 foto. Ya, seperti mungkin yang rapi, yang jelas. Lalu tugasnya itu kalian foto, kalian attach biasa ke Google Classroom. Nah, deadline-nya karena 5 nomor kan, ada langkah-langkahnya, saya beri tenggang waktu sampai besok Kamis jam 9 malam. Ya. Jangan ditunda deh kalau bisa, habis ini kan sudah nggak ada pelajaran tuh, maksudnya saya kan 3 jam, ini udah cuma berapa menit kan saya, kerjakan langsung dikumpulin aja biar nggak beban, oke?
Terlambat nilai maksimal KKM. Sudah tidak ada toleransi lagi. Kemarin sudah saya toleransi cuman -5. Tapi kalau hari ini, tugas ini terlambat, langsung maksimal KKM. Sudah? Jelas? Ibu harus tulis soal, Bu? Tidak harus ditulis soalnya. Langsung langkah-langkahnya saja. Oke. Ada pertanyaan tidak, Nak? Kalau tidak ada. Bu mau lihat slide yang sebelumnya dong, Bu. Oke. Ini? Iya, Bu. Mau foto dulu, Bu. Oke, silakan difoto. Yang minggu lalu boleh kalian lihat di YouTube ya. Linknya sudah saya share di GC. Kalau ketinggalan. Yang ini di-share juga di YouTube kok, Bu? Ya, ini saya record kok. Jadi kalian jangan aneh-aneh. Ini kan saya masukin ke YouTube. Nanti ditonton yang lain malu. Sudah? Sudah? Kalau sudah, saya end dulu. Kita foto. Ini udah saya stop share screen belum sih? Belum ya? Stop. Oke. Yang belum absen, Nak? Adakah? Yang absennya di GC ya, Bu? Nih, saya kirim lagi tuh barusan. Salah. Bentar. Kok malah private tuh? Bentar, Nak. Ke everyone. Tuh, linknya sambil ini. Kamera dibuka. Saya mau foto.